Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya Melody Ramadhani. Jadi, di sini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan soal tugas Paskal, soal nomor pertama. Dengan perintah, soal yang pertama yaitu kita disuruh membuat suatu program untuk mencari nilai akar persamaan kubik dengan user melakukan nilai input A, B, C, dan D, kemudian program mencetaknya yaitu X1, X2, dan X3, lalu hasil perhitungan. Saja kita akan input menggunakan aduh, langsung saja kita akan input suatu programnya dengan menggunakan useMath, yang dimana useMath ini berfungsi untuk suatu nilai perhitungan matematika seperti mencari nilai akar dan lain-lain. Selanjutnya kita akan input nilai variabelnya, yaitu dengan nilai A, B, C, D, X, dan Y. Lalu dan X dan Y. Jangan lupa ditutup. Iya, patungan tak tahu. Kemudian A, L, maksudnya mungkin diagnosis aku. X, kemudian X1, X2, X3, dan D, lalu kita tutup, enter, dan yang terakhir sisa. Kemudian kita tutup, enter. Yang dimana untuk nilai variabel A, B, C, D extended adalah ini untuk menyimpan suatu koefisien dari persamaan kubik tersebut dalam bentuk variabel. Kalau untuk nilai N extended ini adalah untuk menyimpan sebagai nilai uji titik pertama atau nilai uji pertama. Dan untuk variabel KLM ini adalah bertugas untuk atau berfungsi sebagai koefisien dari persamaan nilai kuadrat sisa. Dan untuk X1, X2, X3 ini berfungsi sebagai untuk menyimpan nilai akar-akarnya, dan untuk sisanya ini adalah bertugas atau berfungsi sebagai menyimpan sisa dari pembagian polinomial. Jika sisanya mendapati 0, maka N adalah suatu nilai akar-akar yang valid. Selanjutnya, kita akan memulai suatu programnya dengan memasukkan begin, lalu matlab. Kita masukkan terlebih dahulu judulnya, itu penyelesaian persamaan suatu kubik dengan A dikali X kubik. Misalnya ganti diagnosis. Ini kayak mana Indonesia? Ditambah B X kuadrat
ditambah C kali X ditambah D sama dengan atau sisanya 0. Kemudian jangan lupa untuk perintahnya, kemudian kita enter, lalu kita masukkan nilainya dengan menggunakan fungsi write, kita ketik masukkan koefisien A, kemudian kita tutup perintahnya, kemudian kita read agar perintah tersebut dapat terbaca. Kata ya. Kemudian kita tutup. Selanjutnya kita ketik lagi sampai dengan variabel D. Baik. Selanjutnya kita akan menjalankan suatu program titik akar yang akan diuji. Kita masukkan Redline, yang dimana kita akan masukkan terlebih dahulu judulnya dengan judul persamaan yang uji. Jangan lupa ditutup. Kemudian Redline lagi. Oh, Redline.
Kemudian, jika sudah kita tulis suatu judul untuk menguji nilai persamaan kubiknya, lalu kita akan menggunakan nilai n. Jika nilai n sama dengan 1, maka sisanya kita akan menggunakan rumus metode Horner, yang dimana rumusnya yaitu rumus sisa D ditambah D plus N dikali, bukan rumus C plus N dikali, kita kerjakan yang kurung terlebih dahulu yang ini, B plus N dikali A. Yang dimana rumus ini adalah untuk menghitung suatu nilai polinomial, semisal Pn sama dengan nilai polinomial A N kubik ditambah B N kuadrat ditambah C kali N ditambah Y. Nah, seperti itu. Berdasarkan teorema sisa tersebut, jika P-nya sama dengan 0, maka N-nya ini adalah nilai akar dari persamaan tersebut. Kemudian, kita akan memasukkan nilai kondisi absolut. Di sini right learn kita akan masukkan nilai persamaan yang diuji, yaitu nilai A sama dengan 0. 0 ini suatu nilainya nanti, dan sama dengan 4. Nilai 4-nya ini adalah nilai yang berada di belakang titik koma. Kemudian sama kita masukkan nilai X kubik ditambah dan selanjutnya. Selanjutnya, kita akan menetapkan nilai N, yaitu kita masukkan nilai N-nya berupa nilai 1 sebagai nilai akar uji. Nilai N ini akan berhasil jika nilai A-nya yaitu A ditambah B ditambah C dan ditambah D akan menghasilkan nilai 0. Kemudian, di sini kita akan melakukan suatu perhitungan nilai sisa, yang dimana nilai sisa ini kita akan menggunakan rumus dengan metode Horner, yang dimana rumusnya yaitu sama dengan nilai sisa, sama dengan nilai si D ini, koefisien D ditambah N, dikali, ini dalam kurung ya, C plus N dikali, kita kerjakan yang terlebih bagian ini dulu, yaitu B plus N dikali A. Lalu tutup kurung, tutup kurung. Kemudian kita akan mencari nilai sisa dari nilai absolut ini jika nilainya kurang dari 10 pangkat min 9. Jika nilai absolutnya 10 pangkat min 9, nah misal kalau nilai mutlak dari sisa ini lebih kecil dari 10 pangkat min 9, maka akan dijalankan suatu program dari akar pertamanya, yaitu X1 sama dengan 1 jika nilai X1 ini ditemukan. Yang dimana berarti nilai X1-nya ini sama dengan nilai N. Kemudian kita akan melakukan suatu program dengan menghitung nilai koefisien pertama kuadrat sisa. Yang dimana untuk menghitung nilai koefisien pertama persamaan kuadrat sisa ini, kita akan menggunakan rumus diskriminan, yang dimana rumusnya yaitu rumus KLM, yang kita ibaratkan nilai K ini sama dengan nilai koefisien A, nilai L sama dengan nilai koefisien B ditambah N dikali K, dan nilai M ini sama dengan nilai C
Nilai koefisien C ditambah nilai N ini kemudian dikalikan dengan L. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus diskriminan yang dimana rumusnya yaitu 1 dikali 1 dikurang 4 dikali 0, 4 0 dikali dengan nilai K dikali dengan nilai N. Kemudian kita akan menggunakan rumus diskriminan menggunakan rumus nilai ABC yang kita gunakan dengan kondisi if diskriminan lebih besar jika lebih besar dari 0. Selanjutnya, untuk mencari nilai diskriminan nilai akar pangkatnya ini, kita menggunakan rumus ABC, yang dimana rumusnya yaitu nilai X2 sama dengan -1 plus akar dari S RT diskriminan, kemudian dibagi dengan 2 dikali dengan nilai K. Kemudian tutup. Oh iya, ini tutup dulu. Lalu dikali dengan nilai K. Jangan lupa ditutup. Eh, di sini saya akan menjelaskan kenapa sih 2 dikali dengan K. Nah, ini menggunakan rumus ABC kan, yang dimana nilainya rumus ABC yaitu B plus SQRT akar akar SQRT diskriminan dibagi dengan 2 dikali A. Nilai K, nilai A ini kan sama dengan nilai K. Jadi nilai A-nya ini kita rubah aja menggunakan nilai K. Karena rumus ABC ini ada plus minus, jadi kita menggunakan X2 dan X3. Yang dimana X3-nya kita ubah aja. Yang awalnya jadi plus, kita akan ubah menjadi minus. Kita akan masukkan nilainya X3 sama dengan, kita salin saja. Kemudian, nah bagian sini kita akan ubah menjadi minus karena sesuai dengan rumus si ABC tersebut. Selanjutnya, sini saya akan memasukkan nilai yang akan dihasilkan dengan menggunakan right aduh, Maitland itu hasil akar jangan lupa ditutup. Aduh, kemudian kita akan memasukkan nilai hasil dari X1 sama dengan X1
nilainya, dan koma nanti hasilnya. Teman-teman. Jadi di sini kita akan mengambilkan nilai dari X1 ini sama dengan nilai X1, 6, dan 2. Jangan lupa ditutup. Kemudian di sini saya akan menampilkan untuk hasil dari nilai X2. X2 sama dengan X2. Aduh, sama dengan dan terakhir, di sini saya akan menampilkan hasil nilai dari nilai X3. X3. X3 sama dengan 0. Kemudian kita tutup programnya. Saya cek terlebih dahulu. Baik. Kemudian kita cari nilainya. Sudah kan ini? Loh, error. Baik, mohon maaf. Di sini tadi ada kesalahan saya dalam memasukkan menulis sintaknya yang di bagian hitung koefisien persamaan kuadrat sisa. Di sini saya terdapat kesalahan dalam bentuk penulisannya. Baik, di sini langsung saja kita akan memasukkan atau menginput untuk mencari nilai akar persamaan kubik tersebut. Masih error. Mana yang salah? Sini aku metode kamu kan cerita. Yang salah ya. Maksudnya, kalau sama mereka, udah ini nanti kok bisa sih? Iya. Itu ada ya. Iya. Oh. Wah. Boy, itu nama cowok poinnya. Hmm. Kira makan maksudnya. Oke. Ini putih. Ya, aku kan ngambil. Itu yang tradisional itu jelek. Jadi langsung saja kita akan input nilai koefisiennya. Untuk yang pertama nilai koefisien A, saya akan input dengan nilai angka 1. Ini angka 1. Untuk koefisien nilai B, saya akan input dengan nilai akar min 6. Akar min 6. Min 6. Selanjutnya untuk koefisien C, saya akan input nilai 11. Dan koefisien terakhir yaitu D, saya akan menginput nilai 6. Kemudian kita enter. Nah, di sini akan tertampilkan nilai hasilnya. Yang di mana nilai hasil akarnya, nilai hasil X1 akan menghasilkan nilai 1, X2 menghasilkan nilai 3, dan X3 menghasilkan nilai 2. Untuk nilai persamaan X1 sama dengan 1 jika ditemukan. Baik, cukup dari saya.
penjelasan soal nomor satu tugas pasca untuk mata kuliah PPTI, Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Kurang dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.